Pembelajaran adalah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Maka dari itu, segala upaya dan persiapan harus disiapkan secara matang dan terencana. Biasanya, sebuah konsep yang menggambarkan secara gamblang akan berdampak pada sejauh mana baiknya apa yang akan dikonsepkan berjalan. Semakin baik konsepnya, maka akan sebaik pula pelaksanaannya. Maka dari itu, agar pembelajaran berjalan dengan baik, pada hari ini marilah kita membahas dan berdiskusi mengenai konsep pembelajaran itu sendiri. Konsep memiliki beberapa arti. Yang pertama, konsep berarti rancangan atau buram surat dan sebagainya. Lalu secara etimologi, kata konsep menurut kamus ilmiah berarti ide umum, pemikiran, rencana dasar, dan rancangan. Sedangkan secara terminologi, kata konsep berarti kesan mental, suatu pemikiran, ide atau gagasan yang mempunyai derajat kekonkretan atau abstraksi yang digunakan dalam pemikiran-pemikiran abstrak dan mampu membedakan satu benda dengan benda yang lainnya, serta seringkali menunjukkan hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular atau khusus. Sedangkan pembelajaran itu berarti proses, cara perbuatan menjadikan belajar. Menurut Dr. Denny Darmawan MPD di dalam modul konsep dasar pembelajaran ialah proses mencari kebenaran, menggunakan keheranan dan menggambarkannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pembelajaran itu ialah suatu ide atau gagasan yang menjadi suatu rancangan yang secara abstrak menggambarkan proses mencari kebenaran sebagai usaha untuk mengetahui sesuatu yang bertujuan untuk merubah perilaku dan sikap. Seorang pendidik harus mengetahui tentang perlunya teori pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Teori pembelajaran sendiri memiliki arti kumpulan konsep, ide, prosedur yang di dalamnya terdapat cara mempraktikkan proses belajar. Adapun macam-macam teori pembelajaran, yang pertama yaitu teori deskriptif dan prospektif. Untuk membedakan antara teori belajar dan teori pembelajaran, bisa dilihat dari posisi teorinya, berada pada tataran teori deskriptif atau teori perspektif. Teori perspektif, tujuan utamanya yaitu menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori belajar, tujuan utamanya yaitu menjelaskan proses belajar. Teori yang kedua yaitu behavioristik, merupakan teori belajar yang memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa karena adanya stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan terhadap tingkah lakunya. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Jadi yang terpenting dalam teori ini adalah dalam proses pembelajaran, siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pendidik ataupun orang lain. Teori yang keempat yaitu teori kognitivistik, merupakan teori bagaimana seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Yang kelima yaitu humanistik. Tujuan utamanya yaitu membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka masing-masing. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan bagian penting yang perlu diketahui oleh seorang pengajar. Dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran, seorang pengajar dapat membuat suatu acuan dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah 1. Perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peran sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Dan motivasi berhubungan dengan minat. Jadi, jika siswa memiliki minat lebih tinggi pada satu mata pelajaran, maka ia cenderung memiliki perhatian lebih terhadap mata pelajaran tersebut dan akhirnya menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang kedua adalah prinsip keaktifan.
Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku dan terjadi kegiatan merespon terhadap pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip keterlibatan. Setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri untuk terjun dan mengalami langsung sistem pembelajaran. Keempat adalah prinsip pengulangan. Law of effect, law of exercise, and law of recurrence. Ini adalah teori yang menjadi penunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar yang dikemukakan oleh Edward. Yang kelima ada prinsip tantangan. Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam kondisi yang menantang, yaitu agar siswa merasa tertantang untuk mempelajari suatu bahan belajar. Lalu ada prinsip penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Melalui pengamatan metode-metode pembelajaran menantang akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam proses pembelajaran setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan pengajaran dan juga pembelajaran. Kata pengajaran lebih bersifat formal dan hanya ada di dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas ataupun di sekolah. Pengajaran identik dengan sekolah, guru, dan juga anak didik. Oleh karena itu, pengajaran secara leksikal berarti suatu proses memberikan ajaran, yaitu berupa nasihat, petuah, maupun petunjuk kepada anak didiknya tentang pengalaman, pengetahuan, ataupun peristiwa yang dialami ataupun dilihatnya. Selanjutnya, pembelajaran itu tidak hanya ada dalam konteks guru dan juga peserta didik di kelas yang secara formal. Akan tetapi meliputi kegiatan-kegiatan belajar peserta didik di luar kelas yang mungkin saja tidak dihadiri oleh guru secara fisik. Pembelajaran lebih menekankan kepada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan juga sosial. Jadi dapat disimpulkan jika pengajaran adalah sesuatu yang bersifat formal antara peserta didik dan juga guru, jika pembelajaran adalah non-formal, peserta didik, dan juga guru. Jadi kesimpulannya, konsep pembelajaran ialah suatu ide atau gagasan yang menjadi suatu rancangan yang secara abstrak menggambarkan proses mencari kebenaran sebagai usaha untuk mengetahui sesuatu yang bertujuan untuk merubah perilaku dan sikap. Lalu teori pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu deskriptif dan perspektif, behavioristik, kognitivistik, konstruktif, dan humanistik. Lalu ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan, diantaranya perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan, pengulangan, tantangan, penguatan, dan perbedaan individual. Lalu ada perbedaan pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengajaran lebih identik dengan sekolah, guru, dan anak didik, sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik yang melibatkan beberapa aspek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.